Oke teman-teman, dari kawasan Rewulu kita bergeser ke barat. Sekarang kita berada di Kulon Progo, tepatnya di sebelah barat Jembatan Beling, jembatan kereta api di Sungai Progo. Ini dia spotnya. Nanti kita rekam beberapa kereta di sini sambil kita juga akan kulik sejarahnya sambil menunggu Mas Aga dari komunitas Rumah Tua yang dalam perjalanan menuju ke sini ya teman-teman. Kereta apa aja yang melintas? Kita tunggu saja bersama ya. Salam sebur. Yang akan melintas sebentar lagi adalah KA Fajar Utama Solo dari Pasar Senen tujuan akhir Solo Balapan, memakai konfigurasi lokomotif CC206 dan rangkaian kelas eksekutif dan ekonomi premium teman-teman. Siap melintas di kawasan Jembatan Beling, Sungai Progo, perbatasan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Sudah datang Mas Aga. Kita mau ngobrol-ngobrol soal Jembatan Beling ya Mas ya? Siap. Siap. Kejar-kejaran dengan hujan. Wah. Tuh lihat di kota sudah gelap sekali teman-teman. Kota dan Sleman sudah hujan. Di sini untungnya masih remang-remang alias redup saja. Semoga nanti hujannya malam aja di sini ya. Amin. Ini kita mau sedikit belajar tentang sejarah prasarana perkereta apian di perbatasan Bantul Kulon Progo ini. Di sini sudah ada Mas Aga yang kita akan bercerita tentang sejarah Jembatan Beling ini, Mas. Oh ya, oke. Gimana? Jadi awal mula sejarah Jembatan Beling ini gimana nih, Mas? Jadi di belakang kita ini ada dua jembatan. Nah, mungkin bisa dilihat ya yang mana jembatan lama, yang mana jembatan baru. Jadi sebenarnya agak plot twist ya. Jadi yang kita kenal dengan jembatan lama ini sebenarnya adalah jembatan baru. Lalu yang kita kenal dengan jembatan baru sebenarnya jembatan lama. Kok bisa? Jadi begini ceritanya. Pada tahun 1887, perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Belanda yaitu Staatspoorwagen atau kita singkat dengan SS membuka jalur antara Jogja dengan Cilacap pada 20 Juni 1887. Nah, karena jalur Jogja dan Cilacap itu pada 20 Juli 1887 dibuka, tentu saja untuk melewati areal ini yaitu Sungai Progo, SS membutuhkan sebuah jembatan. Dibangunlah sebuah jembatan yang selesai pada 6 Juli 1887. Jembatan itu lokasinya ada di yang sekarang menjadi jembatan baru. Jembatan berkonstruksi baja, tapi ada pilarnya, 3 pilar. Yang satu di pinggir sisi sungai sebelah barat, tengah, dan sebelah timur. Kita sekarang di sebelah barat sungai. Tetapi ada masalah yang harus dihadapi oleh Staatspoorwagen atau SS. Masalahnya adalah
Sungai Progo ini sampai sekarang dikenal sebagai sungai yang berarus deras, apalagi ketika musim hujan. Ditambah, Sungai Progo menjadi muara bagi sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, di mana ketika terjadi banjir lahar dingin yang membawa material Merapi, itu semua akan terbawa ke Sungai Progo dan masuk Sungai Progo lalu mengalir sampai ke Laut Selatan. Dengan arus yang deras, ditambah ada material vulkanis berupa lahar dingin yang berupa batu atau pasir, itu menjadi masalah bagi struktur jembatan yang mempunyai pilar yang ada di Sungai Progo ini. Stadsperwagen menyadari hal tersebut dan terbukti ada beberapa masalah yang terjadi pada jembatan kereta api lama yang berpilar itu, yang dibangun, yang selesai pada 6 Juli 1887. Masalahnya ada pada pilarnya. Pondasi pilarnya itu semakin lama semakin tergerus dengan derasnya arus Sungai Progo. Dari 1887 sampai pada awal 1930, itu Stadsperwagen sudah mengeluarkan 1 juta gulden untuk perbaikan dan perawatan jembatan lama. Stadsperwagen juga berkaca dari pengalaman mereka ketika membangun jembatan lama. Jembatan lama tersebut yang dibuka pada 6 Juli 1887, pada proses pembangunannya juga mengalami masalah. Pada bulan Maret 1887, 4 bulan sebelum jembatan itu dibuka, mereka mengalami masalah dengan arus Sungai Progo dan itu juga mengganggu proses pembangunan jembatan tersebut. Nah, baru proses pembangunan saja itu sudah ada masalah yang diakibatkan oleh arus sungai dari Sungai Progo. Apalagi bisa kita bayangkan ketika jembatan itu sudah beroperasi sekian tahun lamanya. Berkaca dari pengalaman-pengalaman tersebut, mulai dari pembangunan sampai perawatan, sampai pada akhirnya Stadsperwagen memutuskan, ya kita butuh jembatan baru. Stadsperwagen berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk para akademisi. Salah satunya adalah Profesor P.P. Beilard. Profesor Beilard adalah seorang akademisi dan dosen di Technische Hogeschool Bandung yang kita kenal sekarang sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Profesor Beilard menawarkan sebuah rancangan jembatan yang dia klaim akan menjadi jembatan yang lebih aman dari terjangan arus dan juga lebih efisien dari segi biaya pembangunan. Dalam rancang jembatan ini, jembatan baru ini, Profesor Beilard juga tentunya berkonsultasi dan kerjasama dengan Stadsperwagen, terutama dari divisi bangunan jembatan. Dalam membuat rancangan ini, Profesor Beilard dibantu oleh 12 juru gambar, dan sebagian besar dari 12 juru gambar itu adalah pribumi. Konstruksinya memang tidak lazim, tetapi Stadsperwagen menganggap konstruksi ini sangat baik. Satu, bisa kita lihat ini kita sekarang ada di sebelah barat jembatan. Ini kepala jembatan sebelah barat. Bisa kita lihat di sini tidak ada pilar sama sekali karena semua rangka langsung bertumpu ke kepala jembatan ini. Profesor Beilard mengklaim tanpa pilar pun jembatan ini akan aman, akan sangat kuat karena kita bisa lihat konstruksi utamanya yaitu bentang baja lurus itu menempel pada kepala jembatan baik sisi barat ataupun sisi timur. Lalu ditambah dengan ada tambahan kerangka lagi yang dari bawah ke atas itu juga menempel di kepala jembatan. Hanya saja bedanya sisi barat struktur besi yang naik itu menempel di kepala jembatan sebelah barat, yang sisi timur itu menempel di tanah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kontur antara sisi barat dan sisi timur. Dan rancangan inilah
yang membuat Profesor Baillard diganjar 10.000 gulden oleh pemerintah kolonial. Karena pemerintah kolonial menganggap bahwa rancangan jembatannya Profesor Baillard ini adalah sebuah terobosan yang sangat baru di zamannya. Dan memang konstruksi ini diklaim hanya ada satu di Indonesia, yaitu jembatan ini. Rancangan jembatan ini, gambar rancangnya selesai pada Oktober 1930. Dan pada awal 1931, pembangunan dimulai. Pembangunan dimulai dengan cara satu, membangun kepala jembatan ini, yaitu terbuat dari struktur beton diperkuat dengan batang rel yang sudah tua. Jadi kepala jembatan dibuat sekuat mungkin. Lalu pada saat yang sama, pada awal 1931, selain dimulai pembangunan dengan membangun kepala jembatan baik isi barat maupun timur, Taturwah dan juga memesan konstruksi baja yang sesuai dengan gambar Prof. Baillard ke Belanda. Kerangka jembatan baja ini yang dibuat di Belanda sesuai dengan desain dari Profesor Baillard itu dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Koninklijke Nederlandse Machinefabrik E.H. Begeman yang mendapatkan kontrak pada awal 1931. Dan pembuatan rangka jembatan ini di Belanda itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Nah, ketika rangka jembatan ini jadi, dikirim secara terpisah langsung ke Hindia Belanda. Dari Belanda dikirim lewat kapal ke Hindia Belanda, ke Indonesia, lalu diantar ke lokasi pembangunan ini. Kita akan melihat jembatan dari sisi timur. Ini dia jembatan Bantar. Oh, begini mas, begitu mas. Jasper Brug. Jasper Brug alias jembatan Bantar. Ini dia jembatan untuk lalu lintas jalan raya Jasper Brug atau jembatan Bantar. Plakat pabriknya. Ini melewati jembatan itu yang lama. Jembatan baru pondasinya yang paling tertua. Jembatan baru tapi lama. Ini gimana ini? Bingung kan? Kita berada di sisi timur jembatan. Terlihat sangat jelas perbedaan jembatan buatan setelah merdeka dan Belanda dari segi desain. KA Pramek akan segera berpapasan dengan Argo Wilis. Mau lihat plakat jembatan produksi pabrik mana? Koninklijke Nederlands Machinefabrik E.H. Begeman 1931 dari kota Helmond.
Sekarang kita pindah lokasi. Sebelumnya kan kita di situ sebelah barat Sungai Progo. Sekarang kita di sisi timurnya. Ini bisa dilihat kepala jembatannya agak berbeda. Kenapa? Karena areal ini tebingnya lebih landai daripada yang sebelah barat. Makanya kepala jembatannya bentuknya berbeda. Ada plakat dari pabrik itu, pabrik kerangka jembatannya itu juga ada plakat juga. Jadi waktu rangka jembatan ini selesai, dikirim ke Hindia Belanda, sampai di lokasi proyek pada awal 1932. Lalu pemasangan jembatan ini segera dilakukan dengan cara rangka jembatan dipasang secara bertahap atau dirakit. Mulai dari sisi barat dipasang dulu, lalu di tengah sungai dipasang sebuah pilar besi, tapi itu pilar besi yang sementara, jadi hanya penopang sementara. Setelah sisi barat mencapai tengah jembatan yang ditopang dengan pilar, lalu dilanjutkan ke sisi timur. Setelah semua konstruksi terpasang dan sudah settle ya konstruksinya, lalu pilar-pilar pembantu ini dilepas. Dan pengangkatan rangka jembatan ini dilakukan dengan menggunakan crane. Proses pemasangan rangka jembatan besi ini memakan waktu 1 tahun. Dan perakitannya diawasi oleh Profesor WPC Hennequin dari Staatsbouwwagen, dari Dinas Bangunan Jembatan Staatsbouwwagen. Dan setelah perakitan jembatan selesai, pada 16 Februari 1933 dilakukan uji coba untuk menguji apakah jembatan ini sudah layak operasional atau tidak. Uji coba pada tanggal 16 Februari 1933 dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji statis dan uji dinamis. Staatsbouwwagen menggunakan 2 lokomotif terberat mereka untuk menjadi kelinci percobaan di jembatan ini. Selain ada 2 lokomotif ditambah dengan beberapa gerbong barang, total panjang rangkaian 20 meter dengan berat total perkiraan 11 ton. Nah, uji coba statis dilakukan dengan cara meletakkan semua rangkaian kereta api itu di tengah jembatan dalam waktu yang agak lama. Ketika dicek tidak ada gangguan, maka uji coba dilanjutkan dengan uji coba dinamis, yaitu kereta api bergerak. Kereta api melewati jembatan ini dimulai dari kecepatan 10 km per jam, dinyatakan aman, dinaikkan kecepatan menjadi 20, 30, sampai 45 km per jam. Juga dilakukan uji coba pengereman. Jadi kereta api yang untuk uji coba itu berjalan dari arah barat, lalu dan timur juga kebalikannya, lalu mereka mengerem sampai pas di tengah jembatan ini. Pada jam 2 siang, uji coba berhasil. Uji coba ini juga disaksikan langsung oleh Profesor Beilat selaku perancang. Dan hadir juga B. Zaudema selaku pengawas pembangunan, Insinyur J.C. Harising dari Dinas Konstruksi dan Bangunan Jembatan Staatsbouwwagen, dan juga Insinyur J. Van Welly dari Bergelijke Openbare Werke atau disebut dengan BOW. Untuk tambahan informasi, BOW itu adalah semacam dinas pekerjaan umum kalau bahasa sekarangnya ya. Setelah uji coba lancar dan dinyatakan layak operasional, akhirnya jembatan baru ini pada tahun 1933 setelah nggak lama lah setelah uji coba dilaksanakan pada bulan Februari 1933, jembatan ini akhirnya
beroperasi, menggantikan jembatan lama yang ada di sini. Ini bukan jembatan lama, bukan, tetapi ini adalah jembatan baru yang berlokasi di jembatan lama yang 1887. Nah, ketika jembatan yang perancangan punyanya Profesor Billiard ini selesai dibangun, jembatan yang lama dirobohkan oleh Staatsbauwagen. Tetapi pada sekitar dekade 2000-an, di lokasi jembatan lama ini dibangun jembatan baru karena adanya proyek double track untuk jalur kereta api dari Yogyakarta ke arah barat. Jembatan ini pernah mengalami kerusakan akibat efek dari agresi militer Belanda II, tetapi pada tahun 1951 akhirnya diperbaiki oleh pemerintah Indonesia, Republik Indonesia. Perbaikan menghabiskan waktu selama sekitar 10 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Rp500.000 zaman dulu beda dengan zaman sekarang loh ya. Itu Rp500.000 zaman tahun 51, kalau sekarang mungkin ya berapa miliar mungkin. Ya, tadi kita juga melihat beberapa kali jembatan ini dilewati oleh kereta api dengan kecepatan yang cukup tinggi dan tetap kokoh. Terbukti bahwa rancangan Profesor Billiard yang sudah berumur ya 90-an tahun ini masih kokoh berdiri. 90 tahun ya, karena ini 2023 ya. Ya, 1933 sampai 2023. 90 tahun jembatan ini masih beroperasi dan masih kokoh. Kereta api lewat juga jembatan tidak goyang, tetap kokoh. Ya, rancangan dari Profesor Billiard memang sangat luar biasa. Dan ini hanya ada satu-satunya di Indonesia konstruksi jembatan dengan seperti ini. Jembatan ini pada waktu operasional disebut dengan the grootste brugspan in Indië, atau jembatan dengan bentang terpanjang di Hindia Belanda. Bentang itu dalam arti antara ujung satu dengan ujung yang berikutnya itu tidak ada pilar sama sekali, tidak ada pilar, jadi benar-benar murni hanya bentang saja. Panjangnya 115 meter. Tidak heran jika ini disebut sebagai the grootste brugspan in Indië, atau jembatan dengan bentang terbesar di Hindia Belanda. Kalau teman-teman kebetulan baru jalan-jalan ke Den Haag, Belanda, jangan lupa mampir ke Taman Miniatur Madurodam. Itu adalah taman yang isinya miniatur-miniatur bangunan-bangunan, dan jembatan ini ada miniaturnya di Madurodam. Pihak Madurodam melakukan kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia untuk mereplika jembatan ini pada 1953, dan di Madurodam masih ada sampai sekarang. Ya, sekian cerita singkat soal jembatan. Kalau orang sekarang nyebutnya jembatan beling ya, tetapi kalau saya lebih suka menyebutnya jembatan ini sebagai Billardbrug atau jembatan Profesor Billiard.